Merapat Trans Jawa. Kompas.com. Tim Merapat Trans Jawa Kompas.com akan mulai perjalanan menyusuri 6 ruas tol baru yang akan menjadi urat nadi mudik tahun ini. Perjalanan kami akan dimulai dari Tol Pejagan hingga Brebes Timur sejauh 20,2 km yang telah diresmikan beberapa waktu lalu. Simak perjalanan kami menyusuri Tol Trans Jawa hingga ke Pasuruan beberapa hari mendatang. Mari! Saat ini kita sudah berada di tempat istirahat dari Tol Pejagan Brebes Timur. Di tempat istirahat kilometer 252 ini merupakan tempat istirahat tipe B yang tidak dilengkapi stasiun pengisian bahan bakar umum, tetapi sudah ada musola dan beberapa tenan makanan dan minuman. Tempat istirahat ini sebaiknya dimanfaatkan oleh para pemudik yang telah mengalami perjalanan panjang dari Jakarta, Cikampek, Cikarang, Cikopo dan Palimanan hingga Kanci Pejagan. Ada beberapa catatan yakni dari penerangan. Kami sarankan perhatikan juga kondisi kendaraan Anda. Pastikan tekanan ban dalam kondisi yang baik, mesin juga dalam kondisi yang baik. Dan jangan lupa selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika berkendara dalam malam hari, jangan melebihi batas kecepatan, karena penerangan di jalan tol ini masih cukup minim. Tim Merapat Trans Jawa Kompas.com telah berhasil sampai di gerbang tol Brebes Timur. Selama perjalanan dari Tol Pejagan, kami dapati jalan telah diaspal cukup baik. Kondisi rambu-rambu juga cukup jelas. Kami harapkan Anda bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Mari ikuti perjalanan kami hingga ke Pasuruan. Bawen Salatiga ini sepanjang 17,5 km, dimulai dari Simpang Susun Bawen yang saat ini sudah dioperasikan. Dan nantinya hanya ada satu pintu keluar, yaitu di gerbang tol Salatiga di daerah Tingkir. Pada saat ini kemajuan pekerjaan di tol Bawen Salatiga baru mencapai 47,5%. Memang kendala yang kami hadapi pertama adalah jadi lahan yang kami terima pada awal di bulan Juli 2015 itu kurang lebih sekitar 60%, masih dalam kondisi yang spot-spot, sehingga lahan kerja boleh dikatakan sekitar 45%. Pada akhir Desember 2015, kita mendapatkan tambahan lahan cukup signifikan, tetapi sayangnya pada saat itu sudah jatuh pada musim hujan. Kami mencoba memberikan jalur mudik berupa wetland konkret, satu jalur, dua lajur. Ya, pada saat ini progresnya sudah mencapai 98%, sehingga pada H-7 apabila diminta oleh kepolisian lantas setempat untuk bisa digunakan untuk lainnya, kami akan siap pada H-7. Apabila nanti akan difungsikan, akan digunakan hanya pada siang hari, sehingga kemungkinan digunakan pada jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore saja. Progres untuk jalur mudik kurang lebih 99%, mungkin tinggal pasang rambu sama pembersihan sama
Kalau untuk konstruksi tinggal nunggu umur beton lah, kira-kira diharapkan Rabu besok tanggal 29 H-7 udah bisa dilewati. Namun sekedar fungsional, jadi tapi untuk bisa dilewati untuk jalur alternatif Solo sampai Sragen. Jadi kurang lebih nanti masuknya dari mulai IC Solo atau kilometer 10 ya. Jadi dari bukan STA 0 dari STA Solo Ngawi sampai STA 35 yang difungsikan kurang lebih nanti 25 kilo yang bisa dimanfaatkan oleh pemudik. Jadi satu arah untuk dua kendaraan khusus untuk arus mudik dari Solo sampai Sragen. Tapi nanti untuk arus sebaliknya dari Sragen ke Solo 2 lajur satu arah. Kita siapkan satu kurang lebih di tengah-tengah untuk para pemudik mungkin kalau capek ya terus mau buang air gitu kita siapkan toilet dan parkirnya. Monggo lewat, silahkan lewat, tapi ini belum sampai fungsi sebagai jalan tol agar berhati-hati. Jadi kecepatan juga kita batasi maksimum 40 km per jam. Ya. Masih banyak perlintasan jalur-jalur dengan warga itu masih lewat, jadi hati-hati. Tos ruas Solo Ngawi tahap pertama harusnya keseluruhan selesai semuanya 2017 Solo sampai Ngawi. Tapi kita akan buka bertahap untuk ruas pertama Solo sampai Sragen. Kita harapkan akhir tahun 2016 ini sudah bisa beroperasi. Kemudian sisanya dari Sragen sampai Ngawi kita targetkan selesai akhir 2017 bisa beroperasi.